Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Nabi Sulaiman Menguasai Dunia. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Dan sesungguhnya, kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, hei manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya, semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Quran Surat An-Naml ayat 15 dan 16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Beliau mewarisi Daud dalam sisi kenabian dan kekuasaan, bukan mewarisi harta. Karena para nabi tidak mewariskan harta. Sebab sepeninggal mereka, harta mereka menjadi sedekah bagi orang-orang di sekitar mereka, yaitu orang-orang fakir dan orang yang membutuhkan. Dan harta para nabi tidak dikhususkan bagi kalangan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, kami para nabi tidak mewariskan. Sulaiman mewarisi kenabian dari Daud. Ini adalah hal yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihnya sebagai nabi dari Bani Israel. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya kekuasaan atau kerajaan, sehingga ia menjadi pimpinan Bani Israel. Barangkali sesuatu yang paling penting yang diwarisi oleh Sulaiman dari Daud adalah tradisi militer. Kemajuan militer yang dahsyat ini telah berpindah kepada Sulaiman. Daud sebenarnya adalah seorang penggembala kambing yang miskin, tetapi seiring dengan perjalanan waktu, ia menjadi komandan pasukan yang tiada tandingannya. Perubahan keadaan ini adalah sebagai bentuk ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai dukungan darinya. Daud mengetahui bahwa kekuatan hakiki yang mengatur alam wujud adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia mengulurkan tangannya dan memegang potongan batu, lalu beliau melemparkannya melalui ketapelnya ke arah Jalut. Maka ini sebagai bentuk demonstrasi kekuatan darinya. Kehadiran Nabi Daud mengubah keadaan pasukan Bani Israel, di mana mereka sebelumnya lari jika berhadapan dengan musuh. Maka kini keberadaan mereka mulai diperhitungkan. Di masa hidupnya, Daud mengalami peperangan yang cukup banyak, namun Al-Quran tidak menceritakan secara rinci hal itu. Al-Quran adalah kitab dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan kitab sejarah. Al-Quran hanya mengatakan, dan kami kuatkan kerajaannya. Quran Surat Zat ayat ke-20. Ayat tersebut berarti bahwa Nabi Daud belum pernah terkalahkan dalam peperangan yang diikutinya. Di samping dukungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Daud, juga pasukannya dan rakyatnya, di mana mereka adalah orang-orang yang bertauhid dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan kepada Daud hal-hal yang menjadikan pasukannya memiliki keistimewaan, yang dengannya mereka dapat mengalahkan pasukan-pasukan yang lain yang ada di bumi saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami telah melunakkan besi untuknya. Quran Surat Saba ayat ke-10. Masalah baju besi yang dibuat untuk orang-orang yang hendak berperang cukup mengganggu gerakan mereka. Anda bisa bayangkan ketika ada dua orang berperang yang salah satunya dapat bergerak dengan bebas, sementara yang lain tidak leluasa bergerak. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud dapat melunakkan besi dan membuat darinya baju besi yang ringan. Ini adalah kemajuan penting yang Allah berikan kepada Daud dan tentaranya. Kemajuan ini kini dimiliki oleh Sulaiman. Demikianlah Sulaiman memiliki pasukan yang dahsyat, yang melebihi pasukan manapun di bumi saat itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kurnianya kepada Sulaiman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.
Dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Quran Surat An-Naml ayat 16. Ketika ia membuka lembaran-lembaran sejarah kehidupan Nabi Sulaiman yang diungkap oleh Al-Quran, maka kita akan mengetahui bahwa kita berada di masa kemasan Bani Israel, yaitu masa Nabi mereka dan penguasa mereka Sulaiman. Sulaiman tidak merasa puas dengan apa yang telah diwarisinya dari Daud. Ambisinya mendorongnya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Pada suatu hari, ia menadah tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara hati Nabi dan Allah tidak ada penghalang, jarak atau waktu. Tak seorang pun dari para nabi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali doanya pasti terkabul. Kejernihan hati mereka ketika mencapai puncak tertentu, maka ia akan menggapai apa saja yang diinginkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya, Nabi Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahilah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Quran Surat Zat ayat ke-35. Sulaiman menginginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kerajaan yang belum pernah diperoleh oleh siapapun setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa hambanya, Sulaiman, dan memberinya kerajaan tersebut. Barangkali orang-orang yang hidup di saat ini bertanya-tanya, mengapa Sulaiman meminta kerajaan ini yang belum pernah dicicipi oleh seorang pun setelahnya? Apakah Sulaiman, sesuai dengan bahasa kita saat ini, seorang lelaki yang gila kekuasaan? Tentu kita tidak menemukan sedikit pun masalah yang demikian dalam hati Sulaiman. Ambisi Sulaiman untuk mendapatkan kekuasaan atau kerajaan adalah ambisi yang ada dalam seorang nabi, dan tentu ambisi para nabi tidak berkaitan kecuali dengan kebenaran. Ambisi tersebut adalah bertujuan untuk memudahkan penyebaran dakwah di muka bumi. Sulaiman sama sekali tidak cinta kepada kekuasaan dan ingin menunjukkan sikap kesombongan. Namun beliau ingin mendapatkan kekuasaan untuk memerangi kelaliman yang menyebar di muka bumi. Perhatikanlah kata-kata Sulaiman kepada Balqis ketika beliau berdialog dengannya tentang singgasananya dalam surat An-Naml. Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml ayat 42. Demikianlah kata-kata Sulaiman yang bijaksana. Menurut kami, itu adalah kata-kata yang membenarkan permintaannya untuk memiliki kekuasaan dan kekuatan. Sulaiman telah mengerahkan semua kemuliaan dan kekuasaannya dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebarkan agama Islam. Tidakkah Ratu Saba berkata pada akhir ceritanya bersama Sulaiman, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat lalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat An-Naml ayat 44. Setelah mukadimah pokok ini, marilah kita membuka halaman-halaman cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mewarisi kekuasaan kenabian dan hikmah atau ilmu dari Daud. Orang-orang menyebutnya Sulaiman Al-Hakim, Sulaiman yang bijaksana. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman tidak terbatas pada keadilannya di tengah-tengah manusia dan kasih sayangnya kepada mereka. Namun kebijaksanaan Sulaiman juga berlaku di kalangan burung dan binatang lainnya. Nabi Daud juga mengenal bahasa burung, tetapi Sulaiman dapat berbicara dengan bahasa burung. Bahkan ia dapat menjadikannya pembantunya. Ketika Nabi Daud bertasbih, maka gunung-gunung dan burung-burung serta binatang-binatang buas pun ikut bertasbih bersamanya. Bahkan angin pun berhenti untuk mendengarkan tasbih ini. Sedangkan Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kurnia lebih dari itu, di mana binatang-binatang buas tunduk padanya.
begitu juga angin dan burung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman," dan keduanya mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman." Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu kurnia yang nyata." Quran Surat An-Naml ayat 15 hingga 16. Nabi Sulaiman mampu mendengarkan bisikan semut yang berbicara dengan sesama mereka. Bahkan ia mampu memerintahkan semut tersebut, sehingga semut itu taat kepada perintahnya. Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang sangat dahsyat di dunia. Namun belum pernah ada di dunia suatu pasukan yang memiliki kekuatan seperti ini. Kekuatan Nabi Sulaiman berasal dari beberapa kombinasi yang sangat mengagumkan, sehingga karenanya ia tidak dapat tertandingi. Kekuatan itu terdiri dari manusia, jin, dan burung. Kita mengetahui bahwa jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tidak mampu melihatnya untuk menghadirkannya atau meminta pertolongannya. Sedangkan Sulaiman telah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk menundukkan jin dan memperkerjakan mereka sebagai tentara di tengah-tengah peperangan. Bahkan ia mampu menjadikan mereka sebagai pekerja-pekerja kasar di kerajaannya saat tidak ada peperangan. Ketika ada pasukan lain yang mencoba melawan pasukan ini, maka mustahil mereka akan merasakan kemenangan. Bahkan pasukan Sulaiman juga diperkuat oleh pasukan burung. Burung di pasukan Sulaiman memerankan tugas penting, yaitu apa yang kita kenal saat ini dengan istilah badan perisikan. Kita mengetahui bahwa peranan informasi saat peperangan adalah hal yang sangat penting. Dari informasi tersebut, pasukan dapat mengetahui keadaan musuhnya. Demikianlah peranan burung pada pasukan Sulaiman. Ia terbang di tengah-tengah musuh, kemudian kembali kepada Sulaiman untuk menyampaikan berita tentang keadaan musuhnya. Di samping jin dan burung, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menundukkan angin untuk Sulaiman. Nabi Sulaiman dapat memerintah angin, dan ia mampu untuk menaiki angin bersama tentaranya. Sekarang kita mengetahui bahwa ide adanya pesawat terbang adalah berangkat dari usaha memanfaatkan udara, di mana pesawat tersebut dapat terbang di dalamnya, meskipun ia lebih berat darinya. Namun sejak dahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan ini pada Sulaiman, di mana ia mampu menundukkan angin dan menggunakannya demi kepentingannya. Oleh karena itu, pasukan Sulaiman juga terdiri dari pasukan udara, pada saat di mana tak seorang pun memimpikan untuk terbang di udara. Barangkali mukjizat ini yang Allah berikan kepada Sulaiman menjadi sebab kejayaan militernya, sehingga pasukannya tidak tertanding. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dihimpunkan kepada Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka diatur dengan tertib dalam barisan." Quran Surat An-Naml ayat 17. "Kemudian kami tundukkan kepada angin yang berembus dengan baik, menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya syaitan-syaitan yang semuanya ahli bangunan dan penyelaman, dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, dengan tiada pertanggungan jawab. Dan sesungguhnya, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik." Quran Surat Syad ayat 36-40. Kita akan mengetahui bahwa Sulaiman akan meninggalkan ide untuk menggunakan kuda di tengah-tengah pasukannya, setelah ia pada suatu hari dibuatnya lupa pada sholat. Ketika Sulaiman meninggalkan kuda dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menggantikannya dengan angin yang bertiup sesuai dengan perintahnya kemanapun ia pergi dan kemanapun tempat yang diinginkannya. Di samping senjata udara yang Allah berikan kepada Sulaiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kemampuan yang tak seorang pun dari para nabi mendapatkannya,
yaitu kemampuan untuk memerintah syaitan. Syaitan adalah salah satu bagian dari jin. Ia adalah kelompok yang celaka dari jin. Kelompok ini sebenarnya tidak mampu dikuasai oleh manusia. Bahkan jin yang soleh pun tidak dapat mengatur mereka. Adapun Sulaiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya kekuasaan untuk menundukkan syaitan dan mempekerjakannya, bahkan mengikatnya dengan rantai, serta menghukumnya jika ia menentang perintahnya. Syaitan membangun untuk Sulaiman istana dan patung-patung dan alat-alat perang. Tidak menutup kemungkinan candi-candi purba yang ada di tanah Jawa itu buatan pada zaman Nabi Sulaiman, seperti halnya Candi Borobudur, kawasan Dieng, dan lainnya. Alasannya jelas, karena pada Nabi Sulaiman beliau menguasai dunia atau raja di raja. Bahkan setan-setan itu menyelam di dasar lautan untuk mengeluarkan permata dan yakut untuk Sulaiman. Jika ada di antara setan yang menentang perintahnya, maka Nabi Sulaiman mengikatnya dengan rantai. Ini semua menunjukkan kekayaan Sulaiman dan kekuasaannya, di mana ia mampu mengatur banyak makhluk di dunia. Tentu kemampuannya itu atas izin atau kehendak dari Tuhannya sebagai mukjizat darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya atau di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap atau berada di atas tungku. Quran Surat Saba ayat ke-12. Nabi Sulaiman yang bijaksana adalah penguasa yang tak tertandingi di muka bumi ini. Meskipun memperoleh nikmat-nikmat yang khusus dan agung ini yang Allah berikan kepada Sulaiman, beliau tetap menunjukkan sebagai manusia yang paling banyak berzikir kepadanya dan manusia yang paling banyak bersyukur di zamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Sulaiman, Sulaiman sebaik-baiknya hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Syad ayat 30. Al-Aubah ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat, puasa, tasbih, menangis, istighfar, dan mengungkapkan rasa cinta yang dalam. Hamba yang kembali adalah hamba yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sholat bagi Sulaiman adalah waktu yang sangat penting, sehingga ketika datang waktu itu, maka beliau tidak bisa disibukkan dengan hal yang lain. Pada suatu hari, beliau nyaris kehilangan waktu untuk sholat. Tentu hal ini di luar kehendaknya. Pada saat itu, beliau sibuk mengurus persoalan yang penting, yaitu menyiapkan tentara untuk perang. Saat itu bertepatan dengan waktu Asyar. Sulaiman masih menyiapkan kuda tentara-tentaranya. Kuda pada waktu itu menjadi senjata yang penting di tengah-tengah pasukannya. Sulaiman lewat di depan kuda dan memeriksanya, sehingga beliau nyaris kehilangan waktu sholat asar. Sulaiman sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia sholat. Ia meminta agar kuda itu dikembalikan kepadanya. Ketika kuda datang, ia mengusap lehernya dan kakinya dengan tangannya. Lalu ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia sibuk menyiapkan pasukan untuk berjihad, sehingga nyaris kehilangan waktu sholat. Sejak peristiwa itu, Sulaiman merasa tidak lagi membutuhkan kuda di tengah-tengah pasukannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan angin yang mampu membawa tentaranya kemanapun ia pergi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami kurniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ingatlah, ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat berlari pada waktu sore, maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik atau kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku, sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Quran Surat Syad ayat 30-33. Sulaiman mengetahui penyakit kuda,
dan ia mampu berbicara dengan bahasa kuda. Bahkan kuda itu pun mentaati perintah Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kenikmatan lain atas Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami alirkan cairan tembaga baginya." Quran Surat Saba ayat ke-12. Al-Kitir adalah tembaga yang dicairkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat atas ayahnya Daud, di mana ia mampu melunakkan besi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarinya bagaimana cara mencairkannya. Maka Sulaiman pun memanfaatkan tembaga yang cair itu untuk peperangan dan di saat perdamaian. Pada saat peperangan, beliau mencampur tembaga dengan besi dan membuat darinya perunggu. Mereka menggunakan senjata-senjata perunggu dalam peperangan, seperti pedang, baju besi, dan pisau. Senjata-senjata ini adalah senjata yang paling kuat di saat itu. Sedangkan di saat perdamaian, tembaga digunakan untuk membuat bangunan, patung, dan sebagainya. Dari hal tersebut, jelas bahwa pengolahan tembaga dan juga besi itu berawal dari zaman Nabi Sulaiman. Pembuatan patung dari logam dan pahatan batu itu pun terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Meskipun Nabi Sulaiman mendapatkan nikmat yang besar ini dan kurnia yang khusus, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengujinya dengan suatu ujian. Ujian akan selalu datang pada seorang hamba. Ketika hamba itu mendapat kedudukan besar, maka ujiannya pun menjadi besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Sulaiman dengan penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, 'Ya Tuhanku, ampunilah aku. Anugerahkanlah kerajaan yang tidak dimiliki oleh seseorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi.' Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik, menurut kemana saja yang ia kehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya syaitan-syaitan, semuanya ahli bangunan dan penyelam." Quran Surat Sad ayat 34-37. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang fitnah atau ujian yang dialami oleh Nabi Sulaiman. Barangkali riwayat yang paling terkenal dalam hal ini adalah riwayat yang paling penuh dengan kebohongan. Dikatakan bahwa Sulaiman bertekad untuk menggilir istri-istrinya yang berjumlah 700 pada satu malam saja untuk melakukan hubungan seks dengan mereka, sehingga para wanita itu akan melahirkan seorang anak yang dapat berperang di jalan Allah. Sulaiman tidak mengatakan insya Allah, lalu ia menggilir istri-istrinya, dan tidak ada seorang pun yang melahirkan, kecuali seorang wanita yang melahirkan anak yang buruk rupa. Kisah tersebut berbeda atau kontradiksi dari permulaannya dan akhirnya. Tentu kisah itu berasal dari cerita khurafat yang direkayasa oleh orang-orang Yahudi atau termasuk dari Israiliyat. Hakikat ujian yang dialami Nabi Sulaiman adalah apa yang disebutkan oleh Fakhrur Razi. Sulaiman diuji dengan suatu penyakit yang keras, di mana kedokteran saat itu tidak mampu mengatasinya. Sakitnya Sulaiman sangat keras, sehingga para dokter dari kalangan manusia dan jin pun tidak mampu menghilangkan penyakitnya. Lalu burung-burung menghadirkan rumput-rumput yang dianggap sebagai obat. Tetapi Sulaiman pun belum juga sembuh. Semakin hari penyakit Sulaiman semakin menjadi-jadi, sehingga ketika Sulaiman duduk di atas kursi, ia duduk bagaikan tubuh tanpa roh, seakan-akan ia mati karena saking kerasnya penyakit yang dideritanya. Sakit yang dicerita oleh Sulaiman terus berlanjutan untuk beberapa saat. Namun Sulaiman tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah dan meminta kesembuhan kepadanya, serta beristighfar kepadanya dan mengungkapkan rasa cintanya kepadanya. Selesailah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya Sulaiman. Beliau pun sembuh. Kini Sulaiman merasakan kembali kesehatannya setelah ia mengetahui segala kejayaannya dan segala kekuasaannya serta segala kebesarannya tidak lagi mampu menghilangkan penyakit yang dideritanya, kecuali jika Allah menghendakinya. Inilah pendapat yang lebih menenangkan hati kami.
Pendapat tersebut sesuai dengan kemaksuman Sulaiman sebagai nabi yang bijaksana dan nabi yang mulia. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dari kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Quran Surat Zat ayat 34. Sakit yang diderita Sulaiman membuat dirinya seperti jasad yang tak bernyawa. Kata jasad dalam bahasa Arab diungkapkan atas sesuatu yang kehilangan kehidupan atau kesehatan. Sulaiman berubah menjadi jasad karena saking kerasnya penyakit yang dideritanya. Kemudian ia bertobat. Quran Surat Zat ayat 34. Lalu Nabi Sulaiman kembali sehat. Ia meminta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkannya dan merahmatinya. Nabi Sulaiman telah membangun masjid atau tempat beribadah sehingga manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Rumah ini menunjukkan keunggulan seni arsitektur dan seni pahat. Orang-orang yang membangun rumah ini berjumlah puluhan ribu orang. Tentu setiap kelompok dari mereka memiliki pekerjaan masing-masing. Di antara mereka ada yang mencairkan tambang. Di antara mereka ada yang tukang pahat. Ada yang membelah batu. Ada yang memotong-motong kayu. Ada yang mendatangkan rumput-rumput dari Lebanon. Ada yang melelehkan emas dan menjadikannya lempengan-lempengan yang mengkilat untuk menutupi kayu dan menutupi dinding. Bahkan golongan jin juga membantu pembangunan rumah tersebut, tentu dengan perintah dan bimbingan Nabi Sulaiman. Mereka membuat patung-patung yang besar dan membuat bejana yang besar untuk tempat makan para tentara dan para pekerja, yaitu bejana seperti gunung karena saking beratnya dan besarnya. Mereka juga membuat tempat-tempat minum yang besarnya seperti kolam. Sulaiman mengawasi para pekerjanya dan juga mengurus masyarakatnya di mana beliau mengenali masalah mereka dan berusaha memecahkannya. Beliau juga mengawasi pasukannya dari kalangan burung dan binatang. Beliau mengetahui apakah ada satu di antara mereka yang tidak hadir, dan di mana ia pergi, serta mengapa ia pergi. Nabi Sulaiman bukan hanya mengetahui masalah tentaranya dari kalangan manusia dan tentaranya dari kalangan burung, namun ia juga menunjukkan kasih sayangnya terhadap semut, di mana beliau mendengar bisikannya dan tidak suka untuk menginjaknya. Nabi Sulaiman selalu menundukkan kepalanya ke bumi sebagai bentuk rasa rendah diri dan syukur kepada Allah. Pada suatu hari ia berjalan di depan tentaranya, dan tiba-tiba ia mendengar suara semut yang berkata kepada temannya dari kalangan semut. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari, maka dia tersenyum karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu dan bapakku, untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surat An-Naml ayat 18 dan 19. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.